Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 10 semester 2 pada pertemuan pertama, saya akan membahas mengenai corak peradaban awal di dunia. Silakan disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu peradaban awal di Asia. Nah, yang ke satu ada peradaban awal Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia berkembang di tanah pertanian yang subur di antara dua aliran sungai Eufrat dan Tigris di wilayah Asia Barat yang kini menjadi Republik Irak. Nah, dalam bahasa Yunani secara harfiah, Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Nah, daerah-daerah Mesopotamia yang subur mampu menyokong keberlangsungan hidup manusia. Seiring perjalanan waktu, dengan berkembangnya manusia mengembangkan peradabannya. Itulah sebabnya daerah yang subur, tanahnya seringkali menjadi asal mula peradaban manusia. Nah, hal ini dibuktikan dengan munculnya sistem penulisan pertama kali oleh bangsa Sumeria yang mendiami Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dalam peradaban Mesopotamia, di sini yang pertama ada bangsa Sumeria. Nah, bangsa Sumeria ini merupakan perintis peradaban awal Asia yang penduduk aslinya daerah Mesopotamia. Dalam sejarah bangsa Sumeria terdapat 3 periodisasi yang dikenal dengan periode Ubaid, Uruk, Zembet, Nasr, hingga digunakan sebagai nama kota dan situs tempat ditemukan hasil budaya bangsa Sumeria di Irak. Nah, bangsa-bangsa Sumeria sebagai bangsa pertama yang mendiami wilayah Ubaid yang terjadi antara tahun 5.300 sampai 4.000 sebelum Masehi. Saat itu bangsa Sumeria tinggal di pemukiman besar dan telah memiliki keterampilan yang berkembang hingga mampu membuat roda dari tanah liat. Nah, lalu periode berikutnya adalah periode Uruk, di mana pada periode ini ditandai dengan munculnya kehidupan urban atau kota di Mesopotamia dalam bentuk munculnya negara kota dan organisasi pemerintahan. Di periode ini juga ditunjukkan dengan adanya mangkuk tanah liat dan munculnya bentuk awal huruf cuneiform. Nah, yang terakhir ada periode Zembet Nasr. Perkembangan peradaban ditandai dengan huruf-huruf cuneiform yang muncul pada periode Uruk. Semakin berkembang lebih praktis yang awalnya berupa piktograf atau tulisan berbentuk gambar lalu digantikan dengan lambang-lambang huruf dengan desain yang sederhana dan juga abstrak. Yang kedua ada bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia ini di bawah kepemimpinan Raja Sargon yang berhasil mengalahkan bangsa Sumeria dan menguasai wilayah Mesopotamia. Bangsa Akkadia termasuk rumpun bangsa Semit yang berasal dari daerah padang pasir yang terletak di sebelah utara Mesopotamia. Nah, dalam bidang budaya Sumeria dan Akkadia berkulturasi sehingga era kepemimpinan ini sering disebut era Sumeria Akkadia. Dalam bidang bahasa Akkadia secara perlahan menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa utama, tetapi tetap menggunakan tulisan cuneiform. Nah, yang ketiga ada bangsa Babilonia. Bangsa Amoria yang termasuk rumpun bangsa Semit menguasai kerajaan Babilonia lama, yang pada mulanya mereka berkuasa di daerah Syria. Raja Hammurabi yang merupakan raja terkenal karena menyusun undang-undang yang kemudian dipahat di atas tiang batu. Namun setelah Raja Hammurabi meninggal, kerajaan Babilonia lama yang besar dan maju mulai perlahan lemah akibat dari serangan Hittite dari arah barat. Yang keempat ada bangsa Assyria. Bangsa Assyria tinggal di hulu sungai Efrat dan Tigris, berusaha menguasai daerah Mesopotamia. Selama beberapa tahun, bangsa Assyria berjuang melawan bangsa Kadia dan Sumeria. Bangsa Assyria memenangkan peperangan atas bangsa-bangsa tersebut dan menguasai daerah Mesopotamia. Nah, bangsa Assyria juga ingin menguasai laut untuk melindungi perdagangan. Upaya itu baru berhasil pada tahun 750 sebelum Masehi. Pada tahun 612 sebelum Masehi, ibu kota Ninive berhasil dikuasai sehingga mengakibatkan
mengakibatkan runtuhnya kerajaan Assyria. Nah, yang kelima ada kerajaan Kaldea di bawah pimpinan Raja Nabukadnezar atau Nabukadnezar Agung yang mencapai puncak kejayaan antara tahun 604 sampai 561. Wilayah kekuasaannya seluruh wilayah Mesopotamia termasuk Mesopotamia Utara yang menjadi wilayah kekuasaan Assyria. Pada tahun 601 sebelum Masehi, Nabukadnezar II terlibat perang melawan Mesir. Setelah itu, ia mulai memutuskan perhatian pada usaha-usaha pertahanan wilayah kekuasaan dan melakukan berbagai proyek pembangunan. Yang ia juga membangun gerbang Istar dan serta Bait Allah pertama dari bangsa Yahudi di Yerusalem setelah menguasai kota itu. Peradaban yang kedua yaitu ada peradaban lembah Sungai Indus atau Sindhu. Kota Mohenjo-daro diperkirakan sebagai ibu kota daerah lembah Sungai Sindhu bagian selatan dan kota Harappa sebagai ibu kota lembah Sungai Sindhu di bagian utara. Pembangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa didasarkan atas suatu perencanaan tata kota yang pasti dan teratur baik. Wilayah kota dibagi beberapa blok dan masing-masing bagian atau blok berbentuk bujur sangkar. Pada tempat itulah penduduk membangun rumah tempat tinggal. Daerah-daerah yang berada di sepanjang lembah Sungai Sindhu merupakan daerah yang subur. Terbukti bahwa penduduk sekitar mengusahakan pertanian sehingga pertanian menjadi mata pencaharian. Hasil-hasil pertanian adalah padi, gandum, gula, kapas, jelai, teh, dan sebagainya. Masyarakat sekitar juga telah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, emas, serta bangunan-bangunan. Kota Sukagedon memainkan peran penting dalam perdagangan masyarakat Sungai Sindhu dan bangsa Sumeria. Perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jalan laut atau perahu layar dan jalan darat dengan tenaga kuda, unta, dan juga kereta-kereta kecil. Yang ketiga ada peradaban Cina. Nah, peradaban Cina ini menjadi besar itu dikarenakan terbangun dari beberapa dinasti. Nah, di sini ada beberapa dinasti yang memberikan tonggak peradaban Cina, yakni pada masa pemerintahannya, yakni ada dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Dinasti Shang yang berlangsung pada 1600 sampai 1045 sebelum Masehi. Raja yang pertama dari dinasti Shang adalah Raja Tang. Sebagai raja terakhir pada dinasti Shang adalah Raja Zhou. Pemerintahan dinasti yang dipimpin oleh sebanyak 31 raja. Pemerintahan pada dinasti Shang bersifat feodal. Sistem ini berkelanjutan ke dinasti-dinasti selanjutnya. Yang kedua ada dinasti Qin, yaitu pada tahun 221 sampai 205 sebelum Masehi, yang ditandai dengan Zhao Zhang mengangkat dirinya sebagai seorang kaisar dengan gelar Shi Huangdi. Sebagai kaisar pertama pada dinasti Qin, pengangkatan ini terjadi setelah Zhao Zhang berhasil mempersatukan berbagai suku yang ada di Tiongkok. Yang terakhir ada dinasti Han. Nah, dinasti Han ini sebagai pengganti dari dinasti Qin yang dibagi dalam periode Han Barat dan berlangsung pada 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan Han Timur pada 25 sampai 220 Masehi. Nah, awalnya Liu Bang atau Kaisar Gao membagi negara ke dalam beberapa negara feodal dengan maksud untuk memuaskan para pemimpin. Namun kemudian ia berhasil memusatkan kekuasaan sepenuhnya di tangan sendiri. Nah, itu beberapa dinasti yang berperan penting dalam peradaban Cina. Selain peradaban awal Asia, di sini juga kita akan membahas mengenai peradaban Mesir kuno. Yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai kondisi geografis dan lingkungan alam peradaban Mesir kuno. Nah, Mesir kuno merupakan suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Peradaban ini berpusat di sepanjang Sungai Nil yang panjangnya mencapai 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat bertani. Hasil pertaniannya adalah gandum, sekoi, jelai, padi-padian yang biji atau buahnya keras. Air Sungai Nil
dimanfaatkan untuk irigasi dengan pembangunan saluran air dan terusan dan juga waduk. Nah, yang kedua ada kondisi sosial politik. Sejarah sosial politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan kecil. Desa itu bernama Nomen. Desa tersebut berkembang menjadi kota yang berkembang lagi menjadi dua kerajaan kecil, yaitu ada kerajaan Mesir Hilir dan kerajaan Mesir Hulu sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 3050 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan menjadi kerajaan Mesir besar. Yang ketiga, ada kondisi sosial dan struktur masyarakat. Masyarakat Mesir kuno dikelompokkan ke dalam sistem hierarki dengan Firaun berada di posisi yang paling puncak serta budak di posisi paling bawah. Nah, di sini warga belajar semuanya dapat melihat struktur sosial dari peradaban Mesir kuno. Dan yang pertama ada Firaun, wazir, para bangsawan, imam, juru tulis, tentara, tukang, petani, dan budak ada di bagian paling bawah. Nah, ini merupakan struktur sosial pada masa peradaban Mesir kuno. Nah, yang keempat ada sistem kepercayaan peradaban Mesir kuno. Kepercayaan terhadap kekuatan goib dan adanya kehidupan setelah kematian merupakan kepercayaan yang dipegang secara turun-temurun. Orang Mesir percaya bahwa dewa-dewa perlu diberi sesajen untuk mencegah amarah mereka. Yang kelima ada hasil budaya, yaitu ada tulisan hieroglif dan ada ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.